Ya, saudara, saat ini kita akan coba berbincang dengan salah satu cendekiawan Muslim, Prof. Komarudin Hidayat, yang saat ini sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jakarta. Selamat pagi, Prof. Komarudin Hidayat. Selamat pagi, Mas Imran. Baik, Prof, yang kita ingin cermati di sini, segala upaya dan juga terobosan telah dilakukan baik itu oleh penyelenggara ibadah haji 2024 ini dan juga pemerintah Arab Saudi. Termasuk yang tadi baru saja disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada smart card begitu yang juga salah satu terobosan baru, dan penyegelan bus untuk mencegah adanya jemaah haji ilegal yang berusaha untuk masuk ke sana. Bagaimana Anda melihat hal ini, Prof? Ya. Kadang-kadang persoalannya itu mata rantainya ya. Pada tingkat pusat, baik pemerintah Saudi maupun Indonesia, itu konsepnya sudah bagus. Tapi pelaksanaannya itu ada mata rantai. Nah, misalnya pada travel. Jadi travel Indonesia hendaknya juga memahami adanya perubahan dan peraturan yang semakin ketat ini, sehingga mereka jangan seenaknya saja menjaring jamaah-jamaah yang ternyata nanti di sana jadi korban. Seperti kita dengar bahwa belum lama ini kan ada kan jamaah yang deportasi karena menggunakan visa non haji begitu, Pak? Ya, yang begini-begini nanti yang kena getahnya itu pemerintahnya, kemudian juga Saudi, padahal kesalahannya sejak awal pada prosedurnya. Kalau kita keluar negeri, yang namanya imigrasi itu ketat sekali dimanapun. Ini haji atau bukan haji, imigrasi itu ketat. Sehingga nanti niatnya baik, mau ibadah kok begini, nanti melibatkan ya pemerintah, ya agama, ya Tuhan dilibat-libatkan. Padahal semata ini bermula dari kedisiplinan, ini penting. Yang kedua, mata rantai di sana itu tentang pengadaan fasilitas. Nah, ini kan juga dilaksanakan oleh para agen-agen. Misalnya tadi saya mengikuti sebentar tentang kurangnya fasilitas, ada kasur, ada tempat WC, toilet dan sebagainya. Di atas kertas itu semua sudah bagus, mulus. Tapi pada pelaksanaannya mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan yang begini-begini memang tidak mudah ya untuk diatasi. Tapi kalau semakin ketat, saya berharap semakin baik ke depan itu. Baik, berarti ini ada kaitannya juga dengan pihak penyedia terkait itu tenda dan juga barang-barang yang disiapkan untuk pelaksanaan puncak ibadah haji khususnya di Arafah. Kasur, kemudian selain saya sudah sebutkan tadi tenda, ada juga pendingin ruangan begitu ya, Prof ya? Oh iya, karena mata rantainya banyak sekali. Misalnya mata rantai yang mensuplai makanan. Kadang ada makanan yang basi, ada makanan kurang cocok, ada macam-macam karena mata rantainya panjang sekali. Jadi diperlukan betul kontrol pengawasan yang ketat, di samping haji sendiri harus punya persediaan cadangan sendiri, persiapan mental, fisik maupun kalau makanan atau apa yang perlu. Selalu saja di lapangan itu ada penyimpangan, deviasi. Ya, itu tadi soal kendala begitu, Prof ya. Kalau soal terobosan-terobosan yang tadi sudah sedikit kita bahas begitu ya, adanya penyegelan bus, kemudian smart card yang juga diberlakukan di sana, penggunaan smart card, ini tentu saja salah satu terobosan yang mungkin pihak pemerintah Arab Saudi tidak lagi ingin merugi adanya jamaah haji ilegal yang berusaha masuk ke sana. Bagaimana Anda melihat terobosan-terobosan yang dilakukan atau disediakan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, itu bagus ya, tapi terobosan itu hendaknya dilakukan dengan cara yang human ya, manusiawi, komunikasi. Di sana itu petugas di lapangan, kadang-kadang mereka bekerja komunikasinya itu kurang bagus, asal-asalan. Dulu bahkan misalnya sopir-sopir bus itu kan seenaknya saja. Mereka bagaimana sengaja memancing, cari alasan untuk minta baksis tambahan uang dari jamaah, macam-macam. Semoga nggak terjadi lagi seperti itulah. Karena petugas-petugas lapangan bus itu kan juga kadang-kadang nakal. Bagaimana caranya dia bisa mungut uang dari jamaah. Semoga yang begini-begini ke depan tidak terjadi lagi. Lalu apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Agama dan di DPR, khususnya tim pengawas haji DPR RI dan khususnya Komisi 8 DPR RI? Ya, satu harus sesuai betul. Antara peraturan pelaksanaan itu harus sesuai betul. Ketika terjadi penyimpangan harus ketat diawasi di mana. Ini dari tahun ke tahun hendaknya problem itu ada, tapi ada peningkatan solusi.
Jangan sampai problem yang lalu terjadi lagi, yang lalu terjadi lagi. Kalau begitu jadi kayak formalitas saja. Hajinya memang berulang-ulang dan salah satu masalahnya itu adalah gini, orang ibadah haji itu mereka udah siap untuk menerima berbagai kadang-kadang dengan dalih agama, ini harus sabar, ini cobaan, ini takdir. Nah ini membuat peluang petugas-petugas travel-travel itu kadang-kadang seenaknya. Dengan dalih sabarlah, ini tempat suci lagi ibadah. Itu soal travel yang kemudian dapat dikatakan dalam tanda kutip nakal begitu Pak ya? Iya, iya. Kemudian selain masalah-masalah tadi kalau kita juga simak bersama Pak, ada beberapa hal yang mungkin di luar dugaan terjadi. Ada dari jamaah haji khusus begitu ya Pak ya, yang berbeda dengan rombongan busnya, kemudian yang beberapa bus sudah sampai di Arafah, kemudian beberapa bus lain ternyata tertinggal hingga harus menjalani atau mengikuti arahan dari petugas keamanan di sana untuk dialihkan begitu jalurnya hingga saat ini bahkan sampai belum tiba di sana. Apakah ini ada kaitannya juga dengan hal tersebut? Iya, di situ memang ada satu jarak ya. Haji itu kan semangatnya kan egaliter, persamaan, solidaritas, betul-betul ini spiritual. Tapi secara teknis bagaimanapun juga kan melibatkan layanan-layanan agen-agen sehingga ada jamaah VIP, jamaah spesial. Padahal semangat haji itu nggak ada spesial itu. Tapi nyatanya terjadi. Nah itu boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian menyolok sehingga saya ini VIP, kamu bukan. Ini menyalahi dengan etika semangat haji itu sendiri. Nilai haji itu sendiri itu senilai semangat lebur dalam kemanusiaan, kebersamaan. Tapi kadang-kadang ada-ada saja. Di sana pun masih minta menunjukkan bahwa dirinya eksklusif. Ini menyalahi. Termasuk soal makanan yang juga pasti berbeda dengan jamaah haji reguler dengan jamaah haji khusus begitu Pak ya. Tapi nyatanya informasi yang juga kami dapat kuota yang sebenarnya untuk jamaah haji reguler di beberapa belas ribu begitu Pak ya. Nyatanya dari temuan tim pengawas haji dari DPR RI, John Kennedy Aziz menyatakan bahwa ada sejumlah kuota yang harusnya untuk jamaah haji reguler ternyata dialihkan begitu Pak untuk jamaah haji khusus. Bagaimana Pak Anda mencermati ini? Ya lagi-lagi itu bisa saja terjadi. Bahkan saya salut ada beberapa pejabat tinggi negara yang saya tahu mereka tidak ikut haji khusus. Dia haji biasa saja. Karena dia ingin satu, merasakan bagaimana solidaritas kebersamaan ibadah haji. Kedua sekaligus dia ingin tahu bagaimana layanan jamaah biasa saja. Kalau itu bisa dilakukan oleh para anggota DPR maupun pejabat, mungkin akan lebih kena sasarannya ketika mengkritik, ngasih solusi itu tidak hanya semata tugas, tapi betul-betul dia menyalami. Jadi benar-benar mengalami bagaimana perjuangan jemaah haji reguler mulai dari Indonesia berangkat, kemudian bahkan dapat dikatakan mengantri belasan tahun begitu Pak ya? Iya, saya salut dengan para DPR dan pejabat yang mau seperti itu. Jadi dia menghayati betul problemnya. Jangan hanya retorika. Pak, ini kan sudah beberapa hari bahkan puncaknya akan digelar beberapa saat lagi Pak, gitu Pak, di Arafah, wukuf di Arafah. Bagaimana Anda mencermati dari awal pelaksanaan ibadah haji ini, tahapan demi tahapan, kemudian proses demi proses yang dialami oleh jemaah haji, khususnya jemaah haji reguler Pak? Ada dua ya. Sekarang bagi kita masyarakat Indonesia yang menonton ini ya. Bagi yang menonton itu kan yang penting bagaimana keluarganya itu selamat, baik, sehat. Itu satu. Kedua, mengingatkan kembali, membangkitkan memori-memori ketika haji. Ketiga, syukur-syukur dia kemudian juga mendapatkan satu kontak vibrasi spiritual dengan lihat siaran ini sehingga muncul kembali suasana waktu di sana. Itu bagi jamaah di Indonesia kan kita harapkan itu. Nah, adapun yang di sana ibadah haji itu memang ibadah fisik. Di samping spiritual, knowledge, tapi ibadah fisik. Dan sungguhnya ibadah haji itu longgar, asal ngikutin aja. Ada mutawifnya, ada petugasnya, ikut aja udah sah. Kalau kita dengarkan ceramah itu kan perlu perenungan ya, pemahaman. Kalau haji itu ikut aja. Diniati bismillah udah gitu. Indonesia ini menjadi salah satu, bahkan bukan salah satu Pak,
menjadi urutan pertama jamaah haji yang jumlahnya terbanyak pada tahun 2024 ini, Pak. Ya. Yang saya catat, Indonesia tahun ini mendapat jatah atau kuota haji sebanyak 241.000. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jamaah haji reguler dan sekitar 27.680 jamaah haji khusus, Pak. Tentunya kalau kita melihat dari hal-hal yang mungkin menjadi kendala, adanya jamaah haji Indonesia yang menggunakan visa non haji yang berusaha untuk mengikuti prosesi yang dilakukan oleh jemaah haji lainnya yang legal begitu ya Pak di sana. Apakah ini nantinya juga akan berakibat fatal berkurangnya kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak? Arab Saudi ini kan negotiable ya, bisa dilobi. Dan ada beberapa negara-negara yang kuotanya tidak terpenuhi. Nah, kita perlu tahu, jadi sepanjang misalnya tahu mana nggak terpenuhi, Saudi itu butuh jamaah yang banyak. Karena di samping itu urusan ibadah, mereka juga ada kalkulasi bisnisnya juga. Ini kan dikatakan apa ya, holy tour, wisata ziarah suci ibadah haji. Tapi bagi mereka ada pertimbangan juga bisnisnya, bagaimana hotel, bagaimana jasa berkembang. Jadi kuota itu hemat saya bisa dibicarakan, dinegosiasikan. Ini menarik Prof, banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Nah, termasuk soal problem yang ada yang tadi Prof Komarudin Hidayat katakan, problem ada dan harus ada peningkatan solusi dari pemerintah dan juga penyelenggara ibadah haji. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya usai jeda bersama dengan Prof Komarudin Hidayat. Oke. Pemirsa, saudara Kompas TV, breaking news Kompas TV terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan kembali usai jeda. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024. Jelang puncak haji wukuf di Arafah hari ini, serangkaian ibadah haji dilakukan oleh para jemaah haji, mulai dari melakukan ibadah tarwiyah dengan bermalam di Mina. Jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama dan Pradaris Lesmana mempunyai liputannya saat jemaah bergerak menuju ke tenda Mina. Saudara, tanggal 8 Zulhijjah, sebagian besar jemaah sudah mulai melakukan sunat tarwiyah. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah rombongan dari jemaah yang mulai menuju ataupun bergerak ke Mina untuk melakukan sunat tarwiyah. Sunat tarwiyah adalah menginap ataupun mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum melakukan wukuf di Padang Arafah. Jemaah akan melaksanakan ataupun menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh di Mina, dan mereka pun tidak akan meninggalkan Mina sebelum terbit matahari di hari Arafah. Hukum melaksanakan tarwiyah ini adalah sunnah. Nah, mekanismenya adalah mereka harus berihram terlebih dahulu bagi yang laki-laki sebelum menuju ke Mina untuk melakukan mabit begitu. Nah, setelah melakukan mabit di Mina, barulah nanti para jemaah ini akan bersiap untuk wukuf di Arafah. Kita ketahui bersama bahwa wukuf di Arafah merupakan salah satu dari rukun haji yang harus dilakukan oleh seluruh jemaah haji, tidak hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia, untuk memulai bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, nanti akan dilanjutkan dengan tawaf yang dilakukan di Masjidil Haram atau memutari Ka'bah selama 7 kali. Wukuf di Arafah ini dilakukan pada pukul 12 siang ataupun pada zuhur, mulai tergelincirnya matahari setelah zuhur sampai matahari terbenam di saat maghrib, saudara. Yasir Nene Ama, Pradaris Lesmana, Kompas TV, Mina, Arab Saudi. Saudara, kini waktunya kita akan kembali berbincang bersama dengan Prof Komarudin Hidayat, salah satu cendekiawan muslim di Indonesia. Prof, tentu saja kita ketahui bersama sebelum menuju ke puncak pelaksanaan ibadah haji, wukuf di Arafah begitu Prof, yang sebentar lagi akan dilakukan oleh seluruh jemaah haji dari belahan dunia manapun. Tentu saja ada tahapan-tahapan atau serangkaian proses ibadah yang dilakukan. Bagaimana Anda memaknai ini? Ya, yang pertama, sejak kepergian ibadah haji itu sendiri, itu sudah merupakan momentum yang sangat penting dihayati, yaitu perjalanan haji itu seakan-akan gladi resik perjalanan pulang menuju Allah. Jadi meninggalkan rumah itu seperti meninggalkan dunia.
Maka puncaknya nanti baik di waktu wukuf maupun tawaf itu kan orang mengenakan kain ihram, itu laksana kain ihram itu laksana kain kafan. Yaitu ketika kita meninggal nggak pakai apa-apa kecuali kain kafan seperti itu. Artinya apa? Ketika orang datang ke sana, kita lihat itu jabatan, pangkat, harta semuanya kan nggak disertakan kan, semua ditinggalkan kan. Itu sudah satu perjalanan spiritual yang luar biasa. Makanya baik itu tawaf, baik itu sa'i, baik itu wukuf, secara spiritual itu ya puncak-puncak semuanya. Tapi secara fikih memang puncaknya kan di wukuf ini ya. Hanya saja gini, secara umum dalam sejarahnya itu ini kan bagian sebuah inner journey. Inner journey itu sebuah perjalanan ke dalam diri untuk mencari Tuhan, menemui Tuhan, dekat dengan Tuhan, caranya inner journey. Dulu inner journey itu Nabi Musa ke Gurun Sinai, Nabi Muhammad ke Gua Hira, dan kemudian di Padang Arafah. Mengapa? Karena melepaskan dunia yang isinya itu misalnya kalau dekat hotel, dekat mobil, restoran, itu daya tarik duniawi itu masih kuat. Nah ini di padang pasir yang semuanya nggak ada, kecuali semesta, kecuali alam, dan kondisinya itu lebih dikondisikan dekat dengan Tuhan bersama yang lain, kebersamaan. Makanya ada satu kesan gini, ketika zaman Nabi, Mekah itu nggak ada apa-apanya. Dan Ka'bah itu disebut Axis Mundi, yaitu titik yang mempertemukan antara yang sakral dan yang profan. Antara dunia akhirat itu ditemukan di Ka'bah dan nggak ada kanan kiri apa-apa. Nah sekarang ini dengan adanya hotel-hotel mewah, megah, restoran, itu sungguhnya agak mengurangi. Orang harus berjuang dengan keras agar dia tidak tersedot oleh lingkungan budaya, ciptaan manusia. Adapun di Padang Arafah ini masih terasa. Makanya saya khawatir kalau satu saat Padang Arafah itu banyak hotel yang bagus-bagus, itu akan mengurangi intensitas inner journey untuk menuju Tuhan dengan melepaskan diri, menjauhkan diri dari pengaruh keterikatan duniawi itu. Sejak coba Anda amati orang itu berjalan, mereka tidak tahu, tidak mengenal jabatannya apa. Yang hadir itu kan hatinya mereka itu. Niatnya yang hadir dengan membawa hati, diri, dan perlengkapan sekedarnya, tenda-tenda. Dan wukuf itu salah satu maknanya itu kan berhenti, jeda, wukuf, wakif, jeda. Mengapa? Di situ orang diajak untuk berkontemplasi, untuk merenungkan seakan-akan dia sudah di ujung perjalanan dunia, sudah di ujung kehidupan. Kalau sudah di ujung kehidupan mana? Ya ketemu Tuhan, ditandai dengan kematian, jadi udah di ujung. Nah oleh karena itu ketika wukuf, orang seakan-akan melakukan satu flashback atau introspeksi atau muhasabah dan menyerahkan diri total pada Tuhan di alam itu. Di situ nggak ada apa-apa, nggak ada mobil, nggak ada restoran, nggak ada bioskop, nggak ada mall. Jadi karena itu di puncak perjalanan hidup. Inilah sebabnya mengapa diajak untuk wukuf itu kontemplatif, kontemplasi, untuk merenung, dibimbing. Sehingga nanti setelah dari wukuf, setelah dari haji itu seakan-akan orang itu reborn, terlahir kembali. Ketika pulang ke rumah, sungguhnya bukan pulang dia itu, ke rumah itu. Secara administratif aku pulang ke Indonesia, tapi sungguhnya bukan pulang, pergi ke dunia lagi. Karena apa? Pulangnya itu kepada Allah, melewati wukuf, tawaf, umrah itu sungguhnya berjalan pulang menuju Allah. Jadi ke Indonesia itu kembali secara spiritual. Aku mau pulang lagi ke Indonesia gitu. Karena rumahnya bukan di sini. Di sini ini kan in the cost saja. Walaupun kita punya rumah sendiri, tapi kan in the cost saja. Karena apa? Karena rumah kita yang sejati nantinya ke sana. Itu diantara apa ya, aspek filosofis mistikal dari wukuf maupun haji seperti itu.
Tapi Anda percaya Pak, tadi Anda katakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana dalam tanda kutip mengurangi esensi dan juga makna dari perjalanan itu sendiri. Kalau memang fasilitas itu tidak tersedia sekarang, apakah pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana seperti sekarang ini dengan jumlah? Kita tentu butuh fasilitas ya, tapi fasilitas yang jangan berlebihan, jangan membuat distraksi, membuat suasana spiritual itu terbelah gitu. Di sana juga perlu misalnya tempat tinggal, air, ya haruslah, makanan harus. Tapi jangan kemudian dibangun fasilitas yang mewah, megah, yang itu kemudian mengurangi daya tarik niat awal wukuf itu sendiri. Sebagaimana juga di Makkah itu, ya baguslah orang tinggal di hotel dekat Ka'bah. Tapi sebagian orang ada yang sholatnya itu di kamar di hotel. Andekan ya, tapi ini kan andekan ya. Di sana itu luas kayak di Madinah itu ya. Kanan kiri itu luas. Itu akan lain suasananya. Ka'bah itu jadi fokus. Sekarang bangunan Ka'bah Masjid Haram itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang duniawi. Itu juga mempengaruhi. Bahkan di dekat Masjidil Haram hanya dengan berjalan kaki kita sudah dapat menemui Zamzam Tower begitu Prof ya. Di sana seluruhnya ada, kemudian dapat dikatakan seperti mall begitu. Dan sepengalaman saya juga di depan dari salah satu pintu yang berada di Masjidil Haram itu ada sebuah hotel milik Kerajaan Arab Saudi yang juga kalau kita melihat pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan juga pelaksanaan ibadah sholat wajib begitu ya, karena tidak lagi muat dalam Masjidil Haram itu ada beberapa jamaah haji yang justru sholat di musola hotel. Nah musola hotelnya itu ternyata ada kaca yang dihadapkan langsung menuju ke Ka'bah. Bagaimana Prof? Ya itu secara fikih sah-sah saja ya. Tapi akan beda ya ketika sholat itu kemudian menyatu, bergabung. Ada satu komunitas menyatu yang inilah salah satu kelebihan, tapi sekaligus juga ancaman dari teknologi visual. Misalnya kita kuliah dengan YouTube Zoom ya. Ada yang hilang ketika kita bergaul tatap muka, ketemu profesornya. Itu ada suasana yang non intelektual, yang psikologis spiritual ada kan. Tapi ketika kemudian kita kuliah, kemudian lewat YouTube dan itu udah rekaman. Yang namanya long distance learning kan tanpa dosen yang langsung kan. Sekarang seperti itu kan. Tapi ibadah kan tidak bisa kan diganti dengan seperti itu. Karena di situ ada dimensi emosional, spiritual yang harus hadir. Nah, ya di Mekah silahkan aja bangunan-bangunan bermunculan gitu. Tapi hendaknya didesain sembilan rupa sehingga suasana komunalisme spiritual itu tetap terjaga. Gitu. Jadi memang sebenarnya fasilitas atau kemajuan penginapan begitu memang dibutuhkan di zaman sekarang ini Prof. Ya tapi tetap. secara berlebihan itu seharusnya dihindari begitu Prof. Ya jangan kemudian mengurangi atensi perhatian orang pada ibadah. Ya sekedarnya bolehlah misalnya sehabis sholat minum-minum, duduk-duduk ya bolehlah. Tapi sebagian saya lihat ibu-ibu kan wah belanja lebih sibuk gitu kan. Sekedarnya baik-baik aja. Tapi kalau jadi betul-betul jadi pusat belanja, ya itu kan bisa mengganggu. So far sih masih hemat saya masih oke lah gitu. Tapi bayangkan kalau kemudian di dekat Masjid Haram itu ada mall yang besar yang menjadi pusat gravitasi orang belanja. Ini kan merusak itu hati orang, terdistraksi ke sana. Bahkan diunggah ke media sosial begitu Prof, kalau yang pernah saya lihat Prof. Diunggah ke media sosial mereka kemana seperti berbelanja hal-hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan di sana. Tapi mumpung ada di sana dan mereka memanfaatkan hal itu Prof. Ya boleh ya, tapi jangan terlalu berdekatan lah. Misalnya agak jauh di Jeddah atau di mana. Tapi saya bayangkan bahwa Mekah itu satu wilayah fisik sosial yang terjaga sakralitasnya lah, keadaan terjaga gitu. Bahkan orang non muslim kan nggak boleh masuk kan. Apa maknanya? Maknanya sesungguhnya kan agar sakralitasnya itu kan memang distintif
khusus ya. Jadi ini jangan dirusak. Gitu. Baik Prof, Prof nanti kita akan bersama kembali kepada Anda untuk membahas hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan ibadah haji khususnya di tahun 2024 ini. Namun kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan sejumlah informasi dan usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali bersama Anda. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024. Perjalanan menuju Arafah saat ini sangat ketat, aparat keamanan menjaga ketat jalur menuju Ar-Musdah. Pemeriksaan dokumen tasrih dan visa haji dilakukan di sekitar Masjidil Haram dan pos-pos pemeriksaan di Mekah. Menurut Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron Ambari, pemerintah Arab Saudi gencar mengampanyekan berhaji harus dengan tasrih atau izin melintas untuk haji dan visa haji. Hal ini diikuti pengawasan ketat akses ke Mekah. Dan yang Anda saksikan saat ini di layar TV Anda adalah perjalanan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia menuju ke Arafah yang juga dapat Anda lihat di sana cuacanya cukup terik pada saat ini. Bahkan informasi yang kami dapatkan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Hingga saat ini saudara, otoritas Arab Saudi sejauh ini telah mengeluarkan sekitar 300.000 orang dari Mekah dan lebih dari separuhnya merupakan warga Arab Saudi yang diduga menggunakan visa non-haji. Saudara, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024 ini bersama dengan Prof. Komarudin Hidayat. Prof, kalau yang kita lihat saat ini jemaah haji dari seluruh dunia begitu khusyuk begitu ya berdoa, Prof. Salah satu tempat yang juga berada di Arafah yang kalau orang menyebut diyakini menjadi salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, Jabal Rahmah. Silakan Prof. Ya, khusyuk itu ada berapa faktor pendukungnya ya. Satu, memang yang ibadah haji itu sudah bismillah dari rumah itu untuk ibadah. Dan dia meninggalkan semua bagasi-bagasi material duniawi ditinggalkan. Dari situ saja sudah ikut mengkondisikan kehusuan batin. Sejak pakai pakaian seragam, umroh, haji, ya, haji itu sudah mengkondisikan. Kemudian sampai di sana masuk tanah haram, itu juga ikut mengintensifkan, mengkondisikan suasana batin. Tambah lagi dengan mengikuti kaidah-kaidah fikihnya. Jadi lagi-lagi itu seperti dibimbing. Ada etape-etape spiritual yang membimbingnya. Karena dalam ibadah itu ada dua dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi hati. Tempatnya memang istimewa, yaitu di tanah haram. Waktunya juga istimewa, didekretkan Tuhan. Ini waktu wukuf, itu jadi seperti dibuka pintunya. Ketiganya yang menentukan itu memang hatinya juga khusyuk gitu. Jadi walaupun waktunya waktu haji, wukuf, tempatnya juga di sana Arafah, tapi kalau hatinya tidak hadir juga kurang optimal. Nah, sekarang bagaimana haji itu sesungguhnya mengkondisikan, mempertemukan tiga-tiganya tadi. Kehusuan hati, kemudian memang di tempat yang sudah ditunjuk, disediakan Tuhan untuk audiensi, dan waktunya juga seperti itu. Lalu bagaimana untuk menghadirkan kekhusyuan hati tadi agar tiga-tiganya optimal? Ya, hati, itu. kemudian tempat dan waktunya, Prof. Nah, biasanya didukung oleh pengetahuan. Jadi ketika ada manasik itu diberi pembekalan makna-makna, gerakan-gerakan, simbol-simbol. Karena ibadah haji itu banyak gerakan-gerakan yang bisa simbol. Kedua, ya dilatih dan dikondisikan. Nah, ini yang bersangkutan. Tapi saya percaya orang-orang Indonesia itu sudah biasa melakukan ibadah-ibadah. Jangankan di sana, di Indonesia saja pun mereka ibadah itu begitu khusyuk kok. Lebih-lebih ketika di sana, saya percaya mereka akan pasrah total di sana itu. Beda dengan orang-orang
yang gini, terlalu intelek, sehingga ada nasihat gini, ketika kamu umroh haji, hendaknya nalarmu agak dipasifkan deh gitu. Yang diaktifkan itu hatimu, tapi nalar kritismu agak dipasifkan. Sebab kalau nanti nalar yang terlalu kritis itu mengganggu kehusuan. Ketika ngelempar jumroh, ngapain ngelempar gitu. Kalau terlalu kritis itu nanti hatinya akan terganggu. Baik, kalau terlalu kritis nanti hatinya akan terganggu sehingga tidak optimal begitu ya, penggabungan dari 3 hal tadi. Iya, hatinya terganggu. Misalnya kau lagi makan, kamu analisas, ini padinya dari mana, bumbunya dari mana, masaknya gimana. Anda kan nggak merasakan, makan aja nikmati. Tapi kalau Anda menganalisis kritis tentang makanan itu, nanti jangan-jangan hilang nikmatnya Anda makan. Termasuk soal lempar jumroh, ada orang yang melempar sekencang-kencangnya dengan keyakinan-keyakinan tertentu begitu, Prof? Iya, yakini aja, ikutin aja. Dulu Nabi ngajarkan demikian, udah saya jalanin. Gitu. Pasrah aja gitu. Tapi kalau ngelempar terlalu kritis, berapa jaraknya, kena tidak, nanti aduh nggak bisa. Ibarat Anda sholat ya, sholat baca surat. Kemudian Anda kritis menafsirkan, ini sholat apa, turun di mana, mananya apa ayat ini, gimana tafsiran. Anda lupa rakaatnya nanti malah. Ya, kritis iya boleh, tapi ada batasnya kritis. Ketika ibadah itu ada kalanya menuntut totalitas kehusuan hati, bukan nalar. Hari ini atau sebentar lagi kita akan melihat jutaan jemaah haji yang berada di sana untuk melaksanakan puncak haji begitu ya, Prof ya. Sebenarnya sedari awal apa yang harus ditanamkan dari dalam hati seorang jemaah haji untuk dapat melaksanakan prosesi tahapan demi tahapan ibadah haji hingga akhirnya dapat dikatakan orang menyebutnya haji yang mabrur begitu, Prof? Dalam Islam itu tuntunannya itu cukup komplit. Pertama ngikuti aturan-aturan aja. Dan kedua niatkan ibadah sebagaimana yang contohkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Dengan ngikuti itu aja kita sudah terbimbing kok. Jadi ibadah dalam Islam itu komplit. Tuntunan yang fisikal, fisik gimana, fikih. Pemahaman nalar maknanya apa, yang ketiga tuntunan hati. Jadi ada 3 dimensi kan ibadah itu. Dimensi fisik, dimensi intelek, pemahaman, dimensi hati, penghayatan. Tapi sepengalaman Anda, Prof, Anda pergi ke sana melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan jemaah haji lainnya, apakah hal-hal tersebut sudah terpenuhi dalam diri seorang jemaah haji yang ada di sana? Orang-orang kampung desa yang enggak sarjana-sarjana itu lebih khusyuk dugaan saya. Karena lebih dijalanin aja mentaati perintah Allah. Tapi beberapa kawan-kawan saya yang sambil ke sana sebagai peneliti, sambil menganalisis, ini saya punya feeling malah kadang-kadang nggak khusyuk ibadahnya. Jadi ke sana tidak hanya satu tujuan untuk berhaji begitu, Prof ya? Enggak, jadi hatinya itu kurang aktif, kurang total. Misalnya ketika dia cium Hajar Aswad, orang kampung itu khusyuk aja, pokoknya ngikuti Nabi Hajar Aswad, saya berdoa gitu. Tapi kalau yang kritis, ngapain saya cium-cium batu, saya cium-cium. Jadi beda kan, motifnya jadi beda dorongannya. Yang juga menarik soal Hajar Aswad ini tidak semua orang bisa mencapainya begitu, Prof. Ya, nggak mencapai kan 2 motif. Satu, aku udah dari jauh karena nggak sampai. Aku udah niat tapi nggak sampai. Tapi yang lain, lah ngapain saya rebut-rebutan, kan beda kan? Gitu. Yang satu nggak sampai karena hambatan, yang satu nggak sampai karena nalarnya, saya nggak tertarik lah, toh itu sunat gitu. Dianggap kecil, kan beda pertimbangannya. Tapi tidak sedikit orang yang berusaha bahkan mau bergesekan dalam tanda kutip begitu untuk mencapai Hajar Aswad itu untuk dapat menciumnya, Prof. Ya ada, tapi secara demografis, kalkulatif kan rasanya nggak mungkin sebanyak itu. Sehingga dari jauh kan gini kan? Iya betul. Dari jauh cukup. Karena hatinya yang penting itu kehusuan, tawajuh hatinya yang penting. Jadi apa, Prof, yang Anda lihat saat ini masih kurang begitu, Prof, dalam pelaksanaan haji di 2024 ini?
Bukan 2024 ya, tapi haji secara umum itu sebaiknya memang sebelum berangkat itu yang diajarkan tidak semata fikihnya saja, tapi sejarah hajinya, gerakan-gerakannya dari Nabi Ibrahim, kemudian sa'i, tawaf, dan sebagainya itu supaya punya pemahaman. Nah, kemudian ketika di sana biar tidak perlu bertanya-tanya lagi, dia tinggal diusahakan menjalani dengan khusyuan hatinya. Karena apa? Karena kekhusyuan itu juga didukung oleh pemahaman. Pemahaman diharapkan membantu kekhusyuan, tapi jangan intelektualitas mengganggu spiritualitas, tapi mendukung. Ada beberapa jemaah yang mengaku sesuai dengan di perbincangan jurnalis Kompas TV beberapa saat yang lalu, kemudian tayang begitu ya beritanya, mereka saat manasik haji berhalangan untuk hadir begitu Prof, sehingga mereka tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang nantinya harusnya berguna saat pelaksanaan ibadah haji. Lalu bagaimana dengan hal itu? Tetapi mereka tetap berangkat begitu, dan karena memang ini kesempatan yang langka begitu. Nggak apa-apa gitu. Orang-orang desa lebih-lebih ya yang saya amati, mereka datang dengan niat, dengan hati, dan mungkin itu juga jangan-jangan lebih berkualitas di mata Allah. Kehusuan perjuangannya, dia nabung bertahun-tahun, dia semata karena ingin haji, melaksanakan rukun Islam yang 5, sementara yang lain itu begitu mudah cari uang, kemudian jamaah VIP itu, jangan-jangan di mata Allah bobot pahalanya lebih berat yang orang-orang desa nabung bertahun-tahun. Lebih berat Prof ya? Iya, jangan-jangan gitu. Karena pahala itu agak sebanding dengan tingkat masyakohnya, dengan perjuangannya, keuletannya. Gitu. Yang juga diyakini Prof, tahun 2019 waktu itu kalau saya tidak salah ada pelaksanaan puncak ibadah haji wukuf di Arafah yang pada saat pelaksanaannya itu juga bersamaan dengan turun hujan kebetulan Prof. Apakah hal tersebut benar diyakini oleh sejumlah jemaah semakin menambah pahala dan mustajabnya sebuah doa Prof? Itu subjektif ya. Bagi orang yang selalu husnudon pada Allah ketika di sana, husnudon aja lah. Apapun yang terjadi, itu sepanjang itu kemudian lebih mendekatkan pada Allah, lebih membuat lebih khusyuk pada Allah, itu bagus-bagus saja. Karena ada yang berpandangan bahwa ketika di sana, apapun yang terjadi, itu tidak luput dari kehendak Allah. Ketika hati dipasang seperti itu, kemanapun dia akan semakin khusyuk. Misalnya gini, orang Indonesia itu dikenal paling dermawan kalau di sana. Mengapa? Entah ini karena sikap hatinya atau karena ceramah-ceramah para ustadznya. Siapa tahu itu malaikat. Siapa tahu itu ingin nguji kamu. Siapa tahu bahwa itu memberikan peluang padamu untuk beramal. Sehingga orang Indonesia kalau ada orang pengemis selalu aja dikasih. Nah, artinya apa? Apapun yang dihadapi itu dikaitkan dengan Tuhan, itu bagus, termasuk hujan tadi. Hujan tadi, oh ini anugerah Allah. Bahwa di Saudi nggak pernah hujan, hujan tapi pas musim haji. Oh ini berarti tangan Tuhan lewat hujan menjemput kehadiran kami. Jadi gimana memaknai sepanjang itu dikaitkan dengan kedekatan pada Tuhan, itu kan jadi bagus-bagus saja. Baik Prof, ini masih ada waktu beberapa menit lagi Prof. Perbincangan kita yang ingin saya tanyakan yang menjadi kesimpulan Prof. Komarudin Hidayat untuk pelaksanaan haji khususnya tahun ini, mulai dari keberangkatan dari Indonesia, kemudian tiba di sana melakukan serangkaian ibadah haji, sampai sesaat lagi para jemaah haji dari seluruh dunia, khususnya jemaah haji dari Indonesia akan melakukan puncak ibadah haji wukuf di Arafah Prof. Gini, problemnya adalah ketika di haji itu di sana kadang mengalami berbagai problem. Tapi ketika pulang dia tersenyum sambil cerita, nggak ada problem gitu kan. Sehingga evaluasi itu kadang tidak pas. Yang melakukan seneng kok gitu. Hanya saja ada KPI yang standar, misalnya tentang ketersediaan tempat tinggal, toilet, makanan, obat-obatan.
dari situ kemudian jumlah orang yang dirujuk ke rumah sakit, jumlah orang yang meninggal, walaupun meninggal itu sudah takdir Allah ya, tapi setidaknya itu bisa ada apa kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Hal-hal seperti itu yang nanti kita lihat aja, apakah tahun ini semakin bagus pelayanan kesehatannya, makanannya. Kita lihat itu saja yang standar. Baik. Dan dari segi biaya apakah lebih murah atau tetap atau turun. Itu hal-hal yang kuantitatif di situ kita lihat. Baik. Ya, saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan cendekiawan Muslim Prof. Komarudin Hidayat yang membahas mengenai bagaimana pemaknaan serangkaian tahap demi tahap ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia hingga akhirnya akan menjalani puncak ibadah haji sesaat lagi pelaksanaan wukuf di Arafah. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024 kami akhiri sampai di sini. Kami bersama dengan seluruh tim yang bertugas dalam breaking news Kompas TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.